Ya, tahukah Anda bahwa terdapat sekitar 7.000 kata serapan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda? Beberapa di antaranya mungkin sudah tidak asing dalam percakapan kita sehari-hari. Penasaran bagaimana dan kata apa saja? Berikut liputannya untuk Anda. En soms zie je ook wel op gebouwen hier in Jakarta nog kantoor of pos. En dan, hey, een Nederlands woord opeens hier op een gebouw. Dus dat is wel heel grappig. Ya, sejak zaman penjajahan, Belanda memang banyak sekali memberikan pengaruh seperti bahasa. Siapa sangka bahwa terdapat kurang lebih 6.000 hingga 7.000 kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda. Terciptanya suatu bahasa terjadi karena banyak faktor yang memengaruhi. Selain menanamkan kolonialisme, bangsa Belanda juga memberikan pengaruh dalam segi kehidupan kebudayaan. Sehingga terjadi banyak kata pungutan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apotik, asbak, kulkas, dan masih banyak lagi. Lotte Troos merupakan salah satu warga Belanda yang sudah mempelajari bahasa Indonesia semenjak 6 tahun lalu di Universitas Leiden, Belanda. Lotte yang sejak bulan September tinggal dan bekerja di Jakarta mengatakan dirinya sudah mempelajari bahasa Indonesia semenjak kuliahnya di Belanda. Awal belajar bahasa Indonesia, ia mengaku tidak terlalu mengalami kesulitan. Apalagi banyaknya kosakata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Belanda. Ja, ik probeer het wel. Bijvoorbeeld als we even koffie drinken, dan probeer ik echt wel in het Indonesisch te praten. Of als ik eten bestel in de warung. Of hier met de satpam in mijn kos. Ja, eigenlijk alle kleine momenten op straat probeer ik wel te gebruiken voor oefenen van Indonesisch. Ik geloof dat dit ze zijn verrassen als zij luisteren. Je dit spreekt met Indonesisch, hè? Ja, dan is het vaak, oh, bisa bahasa Indonesia, wauw, keren. Ja, dat motiveert mij altijd wel om nog meer Indonesisch, om beter Indonesisch te leren spreken. Dus nu wil ik een vergelijking maken over de vergelijkbare tussen Nederlands en Indonesisch. Dus ik laat je de woord in Engels zien. Okay. En daarna zeg ik in Indonesisch en zeg je in Nederland in de tegelijkertijd. Oké? Ja, oké. Dus this first word. This one. Okay, we count it. 1, 2, 3. Kantoor. Okay, like that. Okay, we keep going like that. Okay, yeah. Okay. Ja. 1, 2, 3. Handdoek. Oké, de andere. Ja. 1, 2, 3. Koelkast. Like, you know, first. Oké. 1, 2, 3. Asbak. Oké. Another one. Ja, oké. 1, 2, 3. Bioskoop. Oké. Oh ja, ja. 1, 2, 3. Bagasi. Oke. Jadi banyak ya kata yang memang terdengar mirip, namun sebenarnya berbeda di ejaan dan cara penulisannya. Menurut ahli bahasa Belanda dan Indonesia Universitas Indonesia Zahro Nuriyah, awal pergeseran bahasa disebabkan karena lamanya hubungan Belanda di Indonesia. Hal ini membuat banyak bahasa yang diserap. Kata yang diserap mengalami perubahan dari bunyi, makna, dan sekaligus ejaan. Tapi sebenarnya asalnya Ia menambahkan perubahan kata serapan terjadi karena adanya perbedaan dalam sistem bahasa negara masing-masing. Kata serapan itu sebenarnya diserap dengan berbagai cara. Ada yang lisan, ada yang tulisan gitu ya. Karena kata serapan ini bukan hanya kata-kata di bidang kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau yang sehari-hari mungkin kita serapnya ya udah kita dengernya handuk gitu kan. Yang mengatakan itu atau yang mendengar itu tidak membaca tulisannya bahwa itu dituliskan dengan H, A, N, D, D, O, E, K gitu ya. Mungkin zaman dahulu ketika ejaan lama itu pakai O, E, mungkin handuk masih ditulis pakai O, E. Tapi seiring dengan perubahan ejaan, maka kata serapan ini yang tadinya ditulis dengan O, E berubah juga menjadi U gitu. Hingga kini, etimologi kata-kata dari bahasa Belanda yang masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah mencapai sekitar 3.500 kata. Masih membutuhkan waktu 3 tahun untuk pengerjaannya hingga selesai. Dengan begitu, masyarakat bisa paham mengenai asal-usul kata dalam bahasa Indonesia yang diserap melalui bahasa asing khususnya bahasa Belanda.
Prastika Irawati, Daud Thompson, Jakarta.